Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 220404501060 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling, meliputi pengertian komunikasi konseling, tujuan keterampilan komunikasi konseling, serta jenis-jenis keterampilan komunikasi konseling. Pengertian keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Tujuan keterampilan komunikasi konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Jenis-jenis keterampilan komunikasi konseling. 1. Keterampilan attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. 2. Keterampilan observasi. Keterampilan yang paling penting yang dihasilkan atau yang diperlakukan oleh attending secara pribadi adalah keterampilan mengobservasi. Mengobservasi adalah sumber dari belajar konselor tentang klien. Konselor belajar sesuatu tentang orang atau klien melalui observasi terhadapnya. 3. Keterampilan mendengarkan. Tanpa memiliki keterampilan mendengar yang baik, tujuan yang diharapkan dari sebuah proses konseling tidak akan berhasil. Keterampilan mendengar adalah keterampilan yang mendasari keterampilan konselor lainnya, yaitu refleksi isi konseling dan perasaan konseli, bertanya, menyimpulkan, dan membingkai ulang isi dari pembicaraan konseling. 4. Keterampilan empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. 5. Keterampilan refleksi. Refleksi adalah keterampilan pembimbing atau konselor untuk menuturkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. 6. Keterampilan eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini sangat penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam seribu bahasa atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. 7. Keterampilan menangkap pesan utama atau paraphrasing. Pada dasarnya ada 4 tujuan utama dari teknik paraphrasing, yaitu 1. Untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. 2. Mengendapkan apa yang dikemukakan klien secara lebih ringkas. 3. Memberikan arah wawancara konseling. 4. Pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien. 8. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak akan dipahami klien sehingga ia tidak bisa menjawab atau diam. 9. Keterampilan dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan oleh rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor dengan mengucapkan kata-kata seperti "oh, iya, terus, lalu, dan". Tujuannya adalah untuk membuat klien semakin semangat dalam menyampaikan masalahnya dan mengarahkan pembicaraan agar mencapai sasaran dan tujuan konseling. 10. Keterampilan interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. 11. Keterampilan mengarahkan atau directing. Mengarahkan atau directing yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. 12. Keterampilan menyimpulkan sementara. Keterampilan ini adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil dari pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. 13. Keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. 14. Keterampilan memimpin. Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan. 15. Keterampilan fokus. Keterampilan fokus seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. 16. Keterampilan menjernihkan. Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. 17. Memudahkan atau facilitating. Facilitating adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif. 18. Keterampilan saat diam. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi ada yaitu melalui perilaku nonverbal. 19. Keterampilan mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif.
20. Keterampilan memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor harus tetap mempertimbangkannya. Apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak? Sebab, dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien tetap tercapai. 21. Pemberian informasi. Dalam hal informasi yang diminta klien sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya. 22. Keterampilan merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa satu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Dan yang terakhir, keterampilan menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana klien, serta pokok-pokok yang akan dibicarakan pada sesi berikutnya. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton.